Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Ibu Siti Asiah, selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Politik, dan juga teman-teman KPI 3 yang saya sayangi. Selamat siang semuanya. Di sini saya, Erna Mulyani, dan rekan saya, Ruli Nasrullah, akan mempresentasikan materi yang berjudul Komunikator dalam Komunikasi Politik. Langsung saja, pengertian komunikasi politik dan komunikator politik. Komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara yang memerintah dan yang diperintah. Sedangkan komunikator politik adalah orang yang dapat memberi informasi tentang hal-hal yang mengandung makna mengenai politik. Misalnya, seperti presiden, menteri, anggota DPR, politisi, dan kelompok-kelompok penekan dalam masyarakat yang bisa mempengaruhi jalannya pemerintahan. Menurut Leonard Dobb, yang kemudian disitir oleh Nimmo, komunikator politik dapat dikategorikan dalam 3 tipologi, yaitu politikus, komunikator profesional, dan aktivis. Politikus atau disingkat POLS oleh Daniel Katz, politikus dibedakan menjadi 2, yakni partisan dan ideolog. Partisan adalah mereka yang mengidentifikasi diri sebagai wakil kelompok. Ia lebih banyak melindungi atau mendahulukan kepentingan kelompok atau pribadi. Adapun ideolog merupakan politikus yang berorientasi pada pengambilan keputusan. Mereka berusaha memperjuangkan kepentingan partai, ideologi, atau nilai-nilai perjuangan. Yang kedua, komunikasi profesional atau PROS, yang digolongkan menjadi 2, yaitu mereka yang disebut sebagai promotor dan jurnalis. Promotor merupakan orang yang dibayar untuk mendahulukan kepentingan pelanggannya. Apa yang harus mereka sampaikan kadang-kadang bertentangan dengan dirinya. Tetapi hal ini tidak berarti subjektivitas mereka hilang begitu saja. Hanya apa yang harus didahulukan ialah kepentingan pelanggan. Adapun jurnalis adalah mereka yang bekerja di media massa atau organisasi berita. Para jurnalis mempunyai pengaruh yang besar terhadap konstelasi politik. Mereka mempunyai sekumpulan fakta yang dimiliki karena aktivitas kerja dan jaringan informasi yang begitu luas. Sebagai penghubung antara sumber berita dan halayak, jurnalis dapat memainkan peran yang penting dalam pembentukan opini publik. Yang ketiga adalah aktivis, merupakan mereka yang terlibat baik dalam politik maupun komunikasi yang memiliki keahlian tentang itu. Tetapi mereka itu tidak menggantungkan nafkahnya pada kedua bidang itu. Mereka misalnya juru bicara kelompok kepentingan, pemuka pendapat, dan mahasiswa. Para aktivis ini tidak jarang justru sangat berpengaruh terhadap pandangan politik jaringan sosialnya. Seperti yang dilaporkan oleh penelitian Lazarsfeld dan teman-teman yang menemukan bahwa para pemuka pendapat mempunyai peran yang sangat penting dalam perubahan sikap. Selanjutnya, juru bicara. Juru bicara atau spokesperson menjadi komunikator resmi yang memang ditunjuk untuk menyampaikan pesan komunikasi atau menyaring pernyataan presiden atau
Perdana Menteri kepada halayak atau publik dan media massa. Juru bicara mempunyai kepentingan untuk tidak hanya menjadi komunikator politik bagi presiden atau kabinet pemerintahan, tetapi juru bicara seringkali melakukan teknik-teknik komunikasi politik yang diplomatis, mulai dari pemilihan kata, pengalihan isu, bias politik, dan manipulasi fakta yang terjadi. Seringkali juga juru bicara dianggap atau diposisikan sebagai spin doktor yang akan menjadi benteng bagi presiden atau kabinet atau perdana menteri jika ada kasus-kasus penting yang dianggap memerlukan teknik-teknik untuk mengelabui pers dan halayak, sehingga kepentingan politik penguasa bisa diamankan. Saking strategisnya juru bicara, maka yang dipilih ditempatkan di sana pun tak sembarangan. Banyak yang berlatar belakang doktor yang mumpuni, sehingga setelah selesai dari juru bicara, mereka diberi kedudukan yang lebih baik. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Mas Ruli. Saya persilahkan. Terima kasih, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Erna. Political spin dan spin doctor. Political spin ini merupakan usaha maksimum yang dilakukan oleh konsultan politik atau komunikator politik, membuat pernyataan di media dengan melakukan manipulasi dan kebohongan dari fakta yang sebenarnya oleh para politisi untuk merendam debat publik. Biasanya politik spin ini dilakukan dalam konferensi pers pemerintah yang diwakili oleh juru bicara atau langsung oleh presiden sendiri. Konferensi pers yang menggunakan model politik spin ini yang disampaikan oleh juru bicara atau presiden sendiri bukanlah kejadian yang sesungguhnya, melainkan pesan yang ditutup-tutupi untuk memberikan kenyamanan politik bagi publik. Alasannya yang digunakan politik spin ini biasanya demi stabilitas dan keamanan politik pemerintah. Selanjutnya, spin doktor ini dibutuhkan atau diperlukan dalam pemerintah sebagai tameng presiden. Tugasnya membuat sedemikian rupa agar presiden dianggap atau seolah tidak akan pernah salah dalam membuat pernyataan. Tugas utama spin doktor adalah menciptakan skenario untuk mengelabui publik seolah tidak, yaitu hal yang serius. Publik harus diyakinkan bahwa di panggung dengan depan presiden ialah yang digambarkan sebagai sosok yang hampir sempurna. Dari keduanya pandai memutar fakta, melakukan intimidasi, dan bermain kata-kata diplomatis yang andal sehingga pers tidak pernah mampu menggunakan fakta politik apa yang sebenarnya terjadi di lingkaran presiden atau perdana menteri. Selanjutnya, kepemimpinan politik dalam komunikasi politik di Indonesia. Kepemimpinan merupakan salah satu wacana penting yang selalu dibicarakan dalam kaitan dengan hampir segala aspek kehidupan manusia. Seingatnya, selama masih ada kehidupan dan aktivitas manusia, maka masalah kepemimpinan akan selalu mengemuka. Agar kepemimpinan dalam mengambil keputusan menjadi efektif, maka faktor rasional dan seni mengelola artikulasi kepentingan menjadi vital. Simulasi sebab akibat suatu keputusan menjadi suatu hal yang lumrah dan harus dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan protes atau pengurangan dukungan dari pihak yang merasa tidak diuntungkan atas pengambilan suatu keputusan. 1. Kepemimpinan Indonesia. Sejak Indonesia merdeka, secara kategorial rakyat dan bangsa ini merasa 4 jenis sistem kemasyarakatan. Euforia kemerdekaan berdaulat,
demokrasi terpimpin, orde baru, dan era reformasi. Dalam era dua sistem, yang pertama relatif tidak menjadi gejolak sosial ekonomi karena masyarakat itu relatif saat kemiskinannya dan suasana rasa kebanggaan berbangsa masih sangat kuat menjadi perekat. Di samping itu, sistem nilai yang menghargai manusia dari sikap dan tidak tanduknya masih menjadi mainstream saat itu. Orde baru membawa bangsa Indonesia dalam perjalanan budaya yang berbeda. Era ini ditandai dengan jargon pembangunan merupakan pengalaman Pancasila yang dalam pelaksanaannya diwujudkan dengan 3 sasaran utama, yaitu kestabilan politik, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan hasil-hasilnya. Era reformasi yang sudah berjalan hampir satu dekade ini belum juga menoleh sejarah signifikan kecuali penggantian 4 yang presiden. Inilah era yang menurut teori sosial klasik disebut sebagai masyarakat tanpa nilai, di mana nilai lama sudah dihancurkan sementara nilai baru belum terbentuk. Era yang awalnya diimpikan bisa mengoreksi dan mengembalikan gerbong kehidupan demokrasi dan kemasyarakatan yang telah melenceng ini ternyata dalam banyak hal hampir sama, bahkan beberapa jauh lebih buruk dari Orde Baru. Selanjutnya, yang kedua, kepemimpinan yang efektif. Pemimpinan yang benar akan selalu berusaha maksimal untuk kebaikan rakyatnya, karena dipercaya untuk mengurus penyelenggaraan negara. Maka mereka harus menjaga dan memastikan bahwa semua sumber daya yang ada digunakan sepenuhnya untuk kepentingan bangsa. Menjadi pemimpin seharusnya sibuk dengan urusan kemasyarakatan, bukannya malah memikirkan masa jabatan berikutnya ada atau memikirkan strategi menghambatkan lawan politik. Pemimpin Indonesia banyak yang belum menganggap rakyat sebagai subjek, karena mereka dengan seenaknya bertindak tanpa mengindahkan konsekuensi yang terjadi dan meremehkan wawasan dan kebijakan rakyat. Mereka menganggap rakyat tetap akan sabar dan tidak cukup pandai untuk mengetahui dan mengikuti maksud sebuah kebijakannya. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kami. Selanjutnya kami sesi tanya jawab kami buka di Classroom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.